Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Tentunya, sebagai negara agraris, sektor pertanian harus dapat melestarikan sumber daya alam, serta memberikan hidup serta penghidupan untuk seluruh masyarakat di Republik Indonesia. Sejarah mencatat bahwa di era kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1967 sampai dengan 1998, terjadi perubahan sektor pertanian yang sangat signifikan di Republik Indonesia. Untuk meningkatkan produksi beras yang menjadi pangan pokok daripada rakyat kita, sejak semula kita berikan prioritas yang kemudian terus kita perhatikan dan tidak akan ada henti-hentinya sampai nanti fungsinya, suksesnya dalam bidang pertanian inilah harus mampu mendukung dari pembangunan industri yang kuat. Pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto, pertanian Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan, seperti permasalahan kekurangan pangan, ketidakstabilan harga, serta rendahnya produktivitas pertanian. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Presiden Soeharto meluncurkan program-program pembangunan pertanian yang dikenal sebagai Revolusi Hijau. Awal-awal jadi petani di zaman tahun 1970-an, zaman Presiden Soeharto, kami betul-betul dimanjakan. Kami mendapatkan pupuk gratis, pestisida, bibit unggul. Kami sangat tertolong dan merasakannya begitu bagus pada saat itu. Revolusi Hijau sendiri adalah merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1967 untuk meningkatkan produksi pertanian melalui penggunaan varietas padi yang unggul, penggunaan pupuk dan juga pestisida, serta pengembangan irigasi. Program ini berhasil meningkatkan produksi padi secara signifikan dan mengatasi masalah kelaparan di Indonesia. Dan selain itu, di zaman Soeharto, kami petani di Kabupaten Sidrap dibangunkan irigasi. Dan sampai sekarang kami merasakan manfaatnya. Sehingga di Kabupaten Sidrap sekarang sudah menjadi lumbung beras nasional. Di masa pemerintahan Presiden Soeharto pula lah, program agribisnis dikembangkan sebagai pendukung sektor pertanian. Agribisnis melibatkan pengolahan dan pemasaran produk pertanian serta pengembangan agroindustri. Beberapa perusahaan besar yang telah didirikan untuk mengelola produksi pertanian dan menghasilkan produk yang lebih bernilai tambah untuk Republik Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, Indonesia sempat dijuluki sebagai macan Asia karena keberhasilan Presiden Soeharto dalam upaya meningkatkan swasembada beras. Yang tadinya kita merupakan negara pengimpor beras yang besar, artinya yang banyak, akhirnya 84 kita bisa swasembada. Nah, kemudian terus kita pertahankan 84 sampai kepada 94, berarti 10 tahun sudah kita mempertahankan dan tetap pula sukses kita bisa mempertahankan swasembada beras tersebut. Di era tersebut, bahkan petani Indonesia mampu memberikan bantuan pangan pada penduduk kelaparan di dunia. Kejadian ini terjadi sewaktu Indonesia mencapai swasembada pangan pada pertengahan tahun 1984. Kita meminjamkan stok nasional kita kepada negara-negara yang sangat membutuhkan. Soeharto mengungkapkan bahwa petani Indonesia memberikan bantuan secara gotong royong dan sukarela sebesar 100.000 ton gabah untuk petani miskin dunia. Dan Presiden Soeharto menyampaikan hal tersebut secara langsung di sambutannya pada perayaan ulang tahun ke-40 FAO di Roma pada 14 November 1985 bahwa ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya dunia menyaksikan bantuan antar petani. Lebih mewujudkan kerjasama antar bangsa. Ini semua juga karena jerih payah daripada para petani-petani kita. Dan oleh sebab itulah, Presiden Soeharto menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO untuk keberhasilan beliau menjadikan Indonesia dari pengimpor terbesar menjadi swasembada beras pada tahun 1984
mengalahkan Cina dan India sebagai calon penerima penghargaan yang lainnya. Penghargaan itu ditandai dengan sebuah medali yang di satu sisi bergambar wajah dari Presiden Soeharto dan di sisi lainnya bergambar seorang petani yang sedang menanam padi. Seingat saya, tahun 1978, Presiden Soeharto berkunjung ke Kabupaten Sidrap untuk panen raya. Setelah itu, hampir semua presiden berkunjung ke Kabupaten Sidrap, seperti Jokowi, SBY. Yang jelasnya berawal dari Presiden Soeharto. Coba bayangkan. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Yusuf Kala pun menilai bahwa Presiden Soeharto berjasa besar di bidang pembangunan ekonomi dan pertanian karena mampu menurunkan tingkat inflasi dari 650% menjadi 12% dalam beberapa tahun pertama kepemimpinannya. Selain itu, Presiden Soeharto dinilai juga memiliki andil yang sangat besar dalam pembangunan irigasi pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sampai saat ini, belum ada presiden yang dapat menandinginya. Sayangnya, pada saat panen raya tahun 1978, saya tidak sempat bertemu dengan Presiden Soeharto. Tapi, saya berterima kasih kepada Presiden Soeharto bahwa saat itu dia telah membantu Kabupaten Sidrap dan masyarakat petani. Demikianlah prestasi-prestasi dari dunia pertanian yang saat ini dapat kita rasakan, yang tentunya semuanya adalah peninggalan dan warisan dari Presiden Soeharto.